Makanya Yesus mengatakan banyak nabi palsu akan muncul. Termasuk Saulus, sebelum namanya jadi Paulus, ya, dia namanya Saulus belum bertobat sudah jadi nabi. Kisah Para Rasul 13 nomor 1, kau telan ajaran Saulus. Ajaran Saulus kau telan. Karena Saulus atau Paulus ini yang menjadikan Yesus Tuhan. Roma 14 nomor 9, 1 Korintus 8 nomor 6. Roma 14 nomor 9 apa? Sebab dengan matinya bangkit baru dia jadi Tuhan. Roma 14 nomor 1 Korintus 8 nomor 6, satu Allah Bapa, satu Tuhan Yesus. Dia yang menjadikan Yesus Tuhan. Nah, padahal pertobatan apa yang dia buat? Dia masih nama Saulus, sudah menjadi nabi. Kutanya dulu diri. Dari mana kau mengangkat nabi si Paulus? Enggak ada kata-kata nabi si Paulus di Alkitab itu. Kisah Para Rasul 13 nomor 1 baca. Dari mana kau angkat dia nabi? Kisah Para Rasul 13 nomor 1 baca. Jangan cuma keluar-keluar. Angkat dia nabi. Enggak ada nabi lagi. Enggak ada nabi. Oh, jadi Silas nabi. Silas, Yudas nabi. Itu rasul semua. Oh, nabi. Kalau tertulis nabi? Bukan nabi. Jadi oke, saya lihat ya. Oh iya nih. Ya. Nanti. Makanya kita pun kau ketekin ya. Yudas pengkhianat ini dikatakan nabi. Ada datanya tuh Bang Sidik, betul. Bang Sidik itu sudah 10 tahun di Vatikan. Vatikan saya 10 tahun, belum balik saya nih. Saya nebeng kemarin. Saya tambah Bang Sidik ya. Lanjut. Ini ya Bang Sidik. Ini baca Ibrani 5 ayat 7. Dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada siapa? Kepada Dia yang menyelamatkannya dari maut, dan karena kesalehannya ia telah didengarkan. Pertanyaannya di sini. Pertanyaan saya di sini, bagaimana ini? Siapa yang berdoa di sini dan bermohon? Yesus. Siapa yang menangis dan mengeluh? Yesus. Kepada Allah nih, kepada Dia Bapa nih, siapa yang bisa menyelamatkan Yesus? Yesus. Yesus itu minta keselamatan kepada Allah. Di mana itu? Ya, lihat lagi nih. Kitab mana itu? Masya Allah. Ibrani 5 ayat 7. Dalam hidupnya sebagai manusia. Ibrani dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis, keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dia dari maut, dan karena kesalehannya Yesus, ia telah didengarkannya. Oke? Pasti nanya PR atau siapa yang berdoa di sana? Yesus yang berdoa. Siapa yang menangis? Yesus. Siapa yang minta diselamatkan? Yesus. Kepada siapa? Kepada Bapa. Ya, tadi katanya hakim. Lihat di hakim-hakim ya. Yesus itu hakimkah? Yesus bilang apa? Aku tidak menjadi hakimnya. Yohanes 12. Lihat, aku tidak menjadi hakimnya. Sebab aku datang bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Jadi Yesus itu apa? Bukan hakim. Itu yang kau baca. Karena apa Yesus bukan itu yang kau baca itu kan kitab-kitab entah dari mana itu. Udah aku bilang kitab 1000. Yohanes 12. Ya ini Yohanes 12 nomor 9 masih ada sama saya. Yohanes 12 nomor 47. Oke, kemudian kenapa Yesus bukan hakim? Karena apa di sini di Lukas, kamu baca di Lukas, dilihat Lukas, aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Ini siapa ini? Yesus itu sudah mengaku dosa. Makanya di sini Yesus sebagai manusia. Silakan lanjut Bang Sidi. Oke, saya tunjukkan data ya. Di sini kamu lihat Kisah Para Rasul 13 nomor 1. Ini kamu buka aja, jangan cuma Bible saya. Kamu ini jemaat, terus datang nggak bawa data, nggak bawa Bible, terus soal ini kami baca ini. Baru kamu satu-satunya yang mengatakan ini bohong. Berarti dicoret aja ini. Pada waktu itu dalam jemaat di Antioquia ada beberapa nabi, yaitu Barnabas 1, Simon 2, Lukius 3, dan Manahem dan Saulus. Saulus di sini sudah menjadi nabi, belum
masih namanya Saulus, pengkhianat jemaat ini. Ini pengkhianat jemaat dor kamu. Makanya saya minta di mana pertobatan Paulus di dalam Bible tidak akan pernah ada. Ini baca kamu. Yudas juga nabi dan Silas. Hah? Kamu mengatakan apa? Saya akan buka ya. Yudas Iskariot di sini nabi. Di sini. Yudas nabi. Nabi sini kamu. Oh enggak, nabi apa? Nah itu nabi-nabi itu. Barnabas nabi, Simon nabi. Ini. Dor, Kisah Para Rasul 15:32. Yudas dan Silas yang adalah juga nabi. Ini makanya Yesus katakan banyak nabi palsu akan muncul. Itu kan Yudas Iskariot. Yudas. Buktikan kalau bukan Yudas Iskariot ini. Ini kok pengkhianat dikatakan nabi? Pengkhianat Yesus. Itu kita Pengkhianat tahu. Yesus. Dikatakan nabi. Tahun berapa itu? Tahun berapa Buka itu? Kisah Para Rasul 15:32. Tahun berapa itu? Parah. Nggak ada. Parah. Nggak ada. Yudas. Di sini yang saya tahu ke saya Yudas ini cuma Yudas Iskariot. Buktikan Nggak kalau bisa bukan ini. Yudas Iskariot. Udah akut ini, udah waktunya akut masuk ini. IGD ini dia. Waktunya masuk IGD dia nggak bisa ini. Udah nggak bisa ini, Os. Turunin. Lempar ke laut aja, Hos. Lempar aja. Lempar ke laut, Hos. Lempar ke laut, Hos. Lempar. Lempar ke laut. Sekarang kita Tugas berpikir Udah, lempar. ini aja, rasional aja. Apakah Lempar ke laut, basic Hos. seorang Mana hostnya ini? Os, aja udah akut Bang ya. Bron, Fatih Bang udah nggak Bron bisa. ini loh. Udah nggak Bang bisa. Bronson Kita nggak cukup- bisa ini. Aku kita takut. sudah cukup Kasihan Bang, menjelaskan ya. kasihan Bang Sidek udah jelasin pakai ilmu dia nangkepnya pakai dengkul. Ah, Dia malah mengatakan, oh ini kita mana udah capek, kita hanya menjelaskan, kita mengkantar kan gitu. Ya sudah cukup kita menjelaskan terlalu jauh ya. Tejo naik Tejo kalau berani Tejo. Tejo naik kalau berani. Tejo 2008 naik kalau berani. Sudah muncrat. Kau tahu sini. Kau preteli kau, bawa data, jangan cuma cerita tunjukin data. Oh ini tahun berapa? Dikatakan Bang Anggur akan dibuka. Oh ini, buka kamu open cam, nggak bisa open cam, nggak tahu kamu ada di mana. Nggak bawa bawa Bible sesuatu. Jadi itu modal congor Buat aja. congor aja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tugas kita kalau seperti itu udah terlalu panjang. Tugas kita ya sudah, kita udah menyampaikan gitu loh. Bahwasannya Yesus bukanlah Tuhan. Itu aja poinnya. Yesus utusan Berpikir Tuhan. ya. Itu aja. Semoga dia berpikir itu dicari Iya. dia ntar di Bible. Saya izin tadi ya mengatakan ya Allah itu bukan nama ya. Boleh izin sedikit? Silakan. Nah, ini ya. Sensei. Ini yang selalu mereka pertahankan bahwa Allah itu adalah gelar ya, generic name ya. Ternyata saya kebaca di Amos ya. Di Amos 4 ayat 13, sebab sesungguhnya dia yang membentuk gunung-gunung. Sorry saya besarin dulu mungkin kurang jelas ya. Kurang dekat layarnya. Oh kurang dekat. Ya deketin. Jadi ini ya. Iya. Sebab sesungguhnya dia yang membentuk gunung-gunung dan menciptakan angin dan memberitahukan kepada manusia apa yang dipikirkannya, yang membuat fajar dan kegelapan dan berjejak di atas bukit-bukit bumi. Tuhan Allah semesta alam itulah namanya ya. Jadi Allah itu namanya ya, Allah Tuhan, Allah semesta alam itulah namanya. Jadi itu sekali lagi teman-teman Kristen kalau mengklaim itu adalah Allah itu bukan nama, itu salah ya. Karena ketika Kejadian 33:20 Allah disebutkan ia mendirikan misbah di situ, dinamainya itu Allah, nama ya, dinamainya Allah, yaitu Allah Israel ialah Allah. Kemudian saya lanjut, ini banyak sekali datanya. Di sini dikatakan di Mazmur 79 ayat 9, tolonglah kami ya Allah, ini Allah, penyelamat kami, jadi penyelamat itu adalah Allah, demi kemuliaan namamu. Lepaskanlah kami, ampuni dosa kami oleh karena namamu. Jadi Allah ini huruf besar adalah merujuk kepada Allah. Jelas ya. Jadi itu sekali lagi. Kemudian di Mazmur 74:10. Berapa lama lagi ya Allah lawan itu mencela dan memusuhi, menista namamu terus menerus. Jadi sekali lagi itu nama.
Nah, di sini di Mazmur 44:20 lagi dikatakan ini tentang nama Allah. Seandainya kami melupakan nama Allah, oke, di sini tidak ada gelar ya, gelar Allah tidak di sini. Seandainya kami melupakan nama Allah kami dan menadahkan tangan kami kepada Allah lain. Allah ini Tuhan, maksudnya huruf kecil ya. Jadi ini nama Allah, bukan gelar kepada Allah. ilah lain ya. itu. Maksudnya kepada ilah lain. Kemudian di sini aku hendak di Mazmur 86:12. Aku hendak bersyukur kepadamu. Siapamu di sini? Ya Tuhan Allahku dengan segenap hatiku dan memuliakan nama. Lihat kembali lagi namamu untuk selama-lamanya. Demikian Bang Sidik. Lanjut. Iya, tentu kan di mereka itu kan Allah itu kan ini gelar ya Bang ya. Benar ya? Ya. Kan disebut gelar sama mereka gitu. Iya Bang Leris, assalamualaikum, selamat pagi Bang Leris. Nggak bisa, mereka itu ya ciri-ciri orang kafir. Mereka tuh menolak data, meskipun dari data mereka sendiri mereka tolak. Ya itu ciri-ciri orang kafir gitu. Memang begitu, harus begitu. Kalau nggak begitu nggak kafir dia, gitu loh. Kita sudah sering menjelaskan nama Allah itu ada di Kitabul Al-Muqaddas kan. Itu Bible mereka sendiri yang berbahasa Arab. Bible tahun 800-an kan. Itu mereka tolak. Gimana coba? Iya, kadang Jadi- ini juga ya, kasihan juga. Jadi kalau kita berbahas tentang nama, coba kita lihatlah kerancuan penulisan di dalam Bible. Keluaran 6 nomor 3. Aku telah menampakkan diri kepada Abraham, Ishak dan Yakub sebagai Allah yang Maha Kuasa. Ya. Tetapi di sini ya lanjut ketiga ya. Aku telah menampakkan diri kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Nah, tetapi dengan namaku Tuhan, aku belum menyatakan diri. Nah, di sini mereka mengatakan belum menyatakan ya. Tetapi ini waktu zaman Abraham, Ishak dan Yakub. Coba kita lihat Kejadian 4:26. Kejadian 4:26 ini anak Adam, Enos, anak Adam, sudah memanggil nama Tuhan. Makanya mereka ini sampai sekarang bingung dengan nama Tuhan. Makanya Rabbi Sadia Gaon menyamakan Yehoyah itu dengan Allah. Mereka yang menyamakan, itu loh. Kalau kami nggak pernah menyamakan Yehoyah dengan Allah dengan Yehoyah, nggak bisa. Karena Allah itu proper name. Itu loh ya. Kalau mereka menyamakan oke, tapi mereka yang menyamakan Rabbi Sadia Gaon. Nah, Kejadian 4:26 coba kita baca. Lahirlah seorang anak laki-laki bagi Set juga, dan anak itu dinamainya Enos. Waktu itulah orang mulai memanggil nama Tuhan. Bayangkan, Abraham tadi mengatakan di dalam Keluaran itu nama Tuhan belum dinyatakan. Tetapi di kejadian ini, anak Adam ini sudah memanggil nama Tuhan. Berarti nama Tuhan ini tidak ada waktu zaman Adam. Gitu loh. Ini penulisan-penulisan ini. Makanya mereka sampai sekarang apa? Tritunggal mengatakan kepada Warnes, YHWH itu adalah dewa. Warnes mengatakan kepada Tritunggal mengatakan kepada Warnes, Yahweh itu adalah dewa. Warnes mengatakan kepada Tritung, YHWH itu adalah iblis. Nama aja mereka udah nggak nyampe. Nama aja mereka udah nggak kelar-kelar. Apalagi tentang Tuhan itu sendiri. Nama aja. Kenapa? Tulisan-tulisan tangan manusia ini. Makanya apa yang dikatakan di dalam Al-Quran, celakalah orang yang menulis Alkitab dan mengatakan ini dari Allah, pencipta langit dan bumi. Beginilah jadinya. Itu data. Silakan Anda baca, Anda bawa data itu, coba. Silakan, siapa yang bisa jawab? Kristen yang di bawah, yang kepanasan, langsung aja minta permintaan naik gitu loh. Ayo naik yuk, berani yuk, kabarkan Injil yuk ke segala makhluk yuk, makhluk darat, makhluk laut, makhluk tanah. Yuk disebarkan yuk, lanjut. Lanjut. Halo. Tejo 2008 dibisukan, Os. Bisanya congor nggak mau naik.
Sosokan, mencet-mencet. Nah, sini kau buka data-datamu. Iya, Bang Duduk Miring. Assalamualaikum Bang Duduk Miring. Selamat pagi. Wah, ini kok duduknya miring ini. Itu pantai timpang tuh, Bang. Ini kok duduknya miring. Saya khawatir gitu loh. Ini muslim nih, Bang duduk miring. Christian. Ah kan? Bener kan? Gara-gara miring sih duduknya. Saya bertanya. Oke, 2 arah ya bang? Enggak? Ya, boleh, nanti 2 arah ya? Bisa nggak 2 arah? Boleh. Iya, bisa nggak 2 arah ya? Bisa ya? Saya bertanya dulu, boleh nggak? Iya, kamu bertanya baru kami komparasi gitu loh. Bisa ya? 2 arah. Oh, 2 arah. oke. Gitu loh. A mau B enggak? A mau B enggak? Yang mana? Saya bertanya dulu, boleh nggak? Iya, kamu bertanya. Iya, boleh. Tapi setelah kamu bertanya, kamu ditanya balik, mau nggak? Boleh. Ah, masa bahasa kayak gitu aja harus diulangi 10 kali. Coba dudukmu jangan miring dulu. Oi. Iya. Sekarang boleh. Silakan, Dek. Oke. Coba ceritakan kehebatan Tuhanmu kepadaku. Oke. Apa yang kamu mau tahu tentang kehebatan Tuhanku? Yes. Oke, saya kasih contoh satu ya. Saya kasih contoh satu. Dengan izin Allah, Nabi Isa bisa menghidupkan orang mati. Nah, sekarang saya minta kepada Anda, tunjukkan di mana data Yesus membangkitkan Lazarus tertulis bangkit Lazarus. Silakan. Tertulis ya, bangkit Lazarus. Tertulis bangkit Lazarus. Silakan. Gimana? Apa kehebatan Tuhanmu? Masa Di dalam Al-Quran, ya, dengan izin Allah, Nabi Isa bisa menghidupkan orang mati. Berarti yang menghidupkan orang mati itu Allah. Nah, sekarang saya tanya kepada Anda, di mana Nabi Isa membangkitkan Lazarus? Di mana datanya? Tertulis Lazarus bangkit. Silakan Anda tunjukkan. Yesus. Ya, sorry. Di mana Yesus membangkitkan Lazarus? Tertulis bangkit Lazarus. Silakan Anda tunjukkan. Kalau Anda bisa menunjukkan bahwasanya tertulis di situ Lazarus bangkit, saya sekarang ini berhenti jadi santo, saya akan jadi santa. Sama kan? Gitu loh. Silakan Anda tunjukkan kalau Yesus membangkitkan namanya Lazarus bangkit ya tertulis. Silakan. nanti dulu ya, Alkitab dulu. Ya, buka. Ya, kita tunggu sampai Silakan. 2 hari. Silakan. Ya. Ya, berhenti saya jadi santo, Pak. Jadi santa saya. Kita hitung ya. Kita lihat. Silakan, Pak, buka Yohanes 40 kalau nggak salah. Yang mau Yohanes 11. yang mau ngopi dulu, yang mau sarapan dulu. Iya, siap, Bang. Biasanya orang tidur miring, ini duduk miring. Duduk diangkut tuh Bang Ardi. Saya tambahin ya, Bang Sidik, bahwasanya kehebatan Allah Subhanahu wa taala itu bisa menghidupkan yang awalnya mati, kemudian mematikan yang hidup, kemudian menghidupkan kembali. Itu di mana? Itu di surat Al-Baqarah ayat 28. Begitu, itu Allah kami. Jadi bukan cuman membangkitkan aja, gitu, bukan cuman itu. Mematikan, dibangkitkan, matikan, dibangkitkan bisa. Itu. Nah, Supaya kamu nggak terlalu jauh mencari, Yohanes 11 40 sampai 44 itu kejadiannya. Silakan Anda buka. Itu pun dia berdoa, ya. Dia nggak Tapi kamu lihat di tahu situ kalau bangkit Bible. Lazarus, silakan. Agak-agak pegangan, Bang, nanti miring lagi. Berhenti saya jadi santa, saya katakan dengan Anda. Saya jadi santa. Itu kemarin Sopiatul Aki. Kemarin itu sama Sopiatul saya bahas itu. yang Sama apa? Subkatul itu. Entret dia nggak bisa jawab. Kehebatan Allah itu.
masalah Lazarus, Bang Ardianta, masalah Lazarus dibangkitkan itu. Kaifat a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Bagaimana kamu ingkar kepada Allah padahal kamu tadinya mati. Nah, mati nih. Lalu dia menghidupkan kamu hidup. Kemudian dia mematikan kamu mati. Lalu dia menghidupkan kamu kembali. Loh, hidup lagi. Loh, bisa. Kemudian kepadanya lah kamu dikembalikan tuh. Gimana Yesusmu? Ah. Ardi, ini dibawa kepada Tom Cruise, siapa namanya? Tom. Oh, yang kemarin itu. Tom Cerot siapa? Iya Tom. Aku rasa dibawakan ini mana tertulis Barbie. Iya, jadi kamu menang, jadi kamu. Gimana? Dia bilang apa? Dia tanya apa kemarin Bang Sidik? Bukti mana? Bahasanya Allah menghidupkan orang mati. Lah saya bawa. Iya kan? Allah Al-Baqarah 28. Ya, Allah mengizinkan, dengan izin Allah Nabi Isa membangkitkan orang mati. Nah, kamu tunjukkan di mana Yesus membangkitkan Lazarus. Tertulis bangkitnya di situ. Kocar kacir ya, Sama berarti pembahasannya kemarin sama Sofiatul itu juga saya bawa itu lagi. Framing mereka itu adalah An-Nahl 51 itu jadi framing teman-teman. Itu yang kemarin dibahas loh Bang Sidik, tahu nggak? An-Nahl 51. An-Nahl 51. Coba Bang Paulus Gabriel bisa nggak buka An-Nahl 51? Paulus Gabriel ya. Ini gimana nih Paulus Gabriel ini? Terus Paulus. An-Nahl diganti. Iya, nggak apa-apa kan namanya Paulus sekarang. Ganti kan ya udah kita panggil Paulus. Oh ini kalau ini udah jelas loh, kalau ini Allah berfirman ya Allah ini toh. Betul. Janganlah kamu menyembah dua Tuhan, sesungguhnya hanya Dialah. Kok ini kan ngerti loh mereka ya? Aneh. Iya. Ya, betul. Padahal di sini Allah Subhanahu menjelaskan kepada para hambanya agar jangan sekali-kali menyembah Tuhan yang lain selain Allah. Karena yang demikian itu berarti mempersekutukan Allah. Padahal Allah Maha suci dari sekutu. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala yang Maha kuasa di jagat raya ini lebih dari satu, kan gitu. Yang diframingkan itu Bang Sidik, yang dipolemikan itu kan ada pertama, janganlah kamu gimana coba? Allah berfirman, janganlah kamu menyembah dua Tuhan. Sesungguhnya hanya Dialah Tuhan yang Maha Esa. Dia. Sembahlah hanya Dia kan gitu, Dia kan? Dia, itu yang berkata Dia siapa? Masa Allah? Kan gitu, itu satu. Terus kemudian kalau kita berpegangan teguh bahwasanya oh iya Dia itu Allah. Nah, kita akan terjebak di bawahnya. Di mana? Di yang ayat terakhir coba. Hendaklah kepadaku saja kamu takut. Ya, benar Bang. Gitu loh. Jadi itu adalah sastra Arab. Jadi itu ilmu balaghah Bang Sidik. Ilmu balaghah, iya itu ada di bab itu namanya bab iltifat. Iltifat itu perubahan domir. Jadi perubahan apa ya? Siapa yang bisa jelasin ya perubahan domir? Iya udah tahu Ahmadi balaghah. Nah gitu. Jadi Allah itu sedang menyebutkan dirinya sebagai Dia. Itu bisa. Allah juga bisa menyebutkan dirinya sebagai ku. Bisa nggak? Bisa. Lah itu sastra Arab. Beda. Nggak ada sastra Yunani kayak kalau gitu. Kalau kami itu kan kami itu kan itu plural of majesty. Bukan berarti plural of majesty itu plural itu jamak, orangnya banyak. Enggak, plural of majesty itu adalah gelar keagungan. Ya betul. Gitu loh, gelar keagungan itu. Jadi sedikit informasi sih. Nah ini kemana dia? 3 tahun kemudian gitu ya belum ketemu. Ambil Bible. Jadi misalnya presiden ini loh tentang Lazarus. Ini izin tentang Lazarus ini lanjut. Saya malah tertarik yang di nomor 4-nya Bang Ardi. Nah ini kesalahan Yesus ini fatal sekali gitu. Gara-gara Lazarus mati ini gara-gara Yesus ini fatal gitu, karena keteledoran Yesus menurut saya. Karena apa? Di 11 ayat 4 ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata penyakit itu tidak akan membawa kematian,
Iya. Ternyata mati Lazarus. Parah, fatal ya Yesus. Dibiarin sama Yesus Fatal kan. ini. Karena ketidaktahuannya Dibiarin sama itu, Yesus. ketidakmengetahuannya itu, Yesus berkata tidak akan membawa kematian. Malah dia lari kemana-mana, dia tidak langsung menemui Lazarus, dia malah lari ke kota lain. Ternyata ada kabar Lazarus sudah mati. Nah di berikutnya dia ngeles bahwa dia akan membawa kemuliaan atas nama anak Allah. Ini ngelesnya Yesus, masa Allah. Saya bilang di 11:4 ini. Apa fatal sekali nih Yesus. Aduh. Karena begini, kalau Anda ketemukan di situ bangkit, ya, Anda akan bertentangan dengan Ibrani 9 nomor 27. Dan sama seperti manusia, ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja. Satu kali saja. Lazarus mati. Kalau dia bisa bangkit, terus dia mati lagi, berarti mati berapa kali? 2. Kontradiksi. Ibrani 9:27 cuma mati sekali. Kenapa di situ nggak ada bangkit di situ? Mana bangkit? Mana? Yesus cuma mengatakan Lazarus keluar. Nah, ya Lazarus di kamar itu. Lazarus kata Yesus cuma Lazarus keluar. Mana di situ bangkit? Nggak ada. Jadi itu kemarin saya bilang Aji, kemarin saya bilang sama Sofiatul, berarti dia di dalam itu nggak mati, dia nongkrong di gua, saya bilang. Aduh. Ini ada tamu loh. Tamunya anak gitu loh. Woi. Ketemu dari tadi. Aduh. Bible-nya ngambil di mana? Ngambil di toko. Ngambilnya di toko. Kalau ada yang negur, bilang aja Tuhan membutuhkan gitu Bang Adi. Oh iya, benar juga ya. Tuhan membutuhkan gitu kan. Dan perlu diingat bahwasanya saya pribadi sama sekali tidak percaya yang tulisan-tulisan merah itu. Ini pandangan Islam ya, pandangan Islam. Saya tulis itu sama sekali tidak percaya bahwasanya itu semuanya betul kata Yesus. Tidak percaya. Karena apa? Karena itu semua sama dengan merendahkan Yesus atau menghinakan Yesus. Salah satunya contoh di Lukas 24:25 dan Matius 5:22. Bang Sidik ingat kan? Yang berkata bodoh itu kan, dan lain sebagainya. Loh, itu kan bisa kita klaim bahwasanya apakah Yesus masuk neraka? Oh, berarti masuk neraka karena dia berkata bodoh dan lain sebagainya. Nah, itu salah satunya. Kemudian banyak ayat-ayat yang lain juga yang saya taruh di laptop pastinya kan. Itu merendahkan dan menghina Yesus. Gitu loh. Jadi disclaimer bahwasanya kitab mereka itu adalah perkataan Yesus, murni perkataan Yesus. Saya sama sekali tidak percaya. Kalau saya itu saya hanya percaya di surat Al-Maidah ayat 117 yang mengatakan bahwasanya Yesus itu mengajarkan kepada murid-muridnya, kepada umatnya bahwasanya sembahlah satu Tuhan yaitu Allah. Itu ada di surat Al-Maidah ayat 117. Begitu. Lanjut. Ya, coba kita lihat kata Yohanes tulisan merah. Itu kata Yesus. Atau Lukas 24, 44, 45, 46. Itu kata Yesus juga. Lukas menulis itu kata Yesus. Kata Yesus apa di situ? Mesias harus mati dan bangkit pada hari yang ketiga tertulis dalam kitab Musa. Mana tertulis? Nggak ada. Kalau nggak ada memfitnah Yesus di situ. Betul, Bang Yesus Sidik. pembohong berarti di situ. Ya itu salah satunya, betul. Itu yang sangat fundamental. Dan kalau memang itu memang tertulis sesuai fakta yang tertulis di dalam data Bible, berarti memang betul Yesus tidak mati dan tidak bangkit. Berarti tidak mati. Kenapa? Mati dan bangkit pada hari yang ketiga. Nah, mana tertulis? Berarti memang dia tidak mati. Berarti tidak mati, dia tidak mati dan tidak bangkit. Karena tidak ada ditunjukkan. Tapi anehnya ya, teman-teman kekristenan ini tegar tengkuk gitu. Tegar tengkuk. Mau dikatakan firman Tuhan, harus ada dong. Harus ada itu. Iya benar Aki. Kalau ditanya siapa yang melihat Yesus bangkit dan keluar dari gua itu, bakalan nggak ada yang tahu itu, nggak ada yang ngelihat di kitab. Nah inilah.
Itu Banyak, ya, kan? jadi betul. Jadi Al-Qur'an itu teman-teman, Masya Allah, setiap kita bernarasi gini, usahakan kita menyebarkan, apa, bukan menyebarkan ya, mendakwahkan agama-agama Islam, pemahaman Islam kita ya, karena biar penonton di bawah tahu nih bahwa, dan juga bersyukur. Saya itu bersyukur saya dilahirkan dari rahim seorang yang muslim, dan sampai detik ini saya bersyukur sekali menjadi seorang muslim. Karena apa? Salah satunya adalah otak saya bisa berpikir sehat. Nggak gabrul ya, nggak gabrul ya. Oke ya. Ini sampai dia duduk miring ini nggak dapat ini datanya. Sudah Duduknya agak kesana dik. Sudah kukatakan kau, kalau kau dapat saya berhenti jadi santai saya. Kemarin aku di roomnya Lutfina nih Bang Sidik. Kemarin kemudian ada si Triwira kan nemenin. Aku tanya tuh lu. Saya nonton itu, saya nonton. Ya 44 45 46. Mana ini tertulisnya di sini? Dia jawab apa? Dia jawab yang pertama di Yunus. Di Yunus oke. Sekarang saya tanya Yunus berapa? Bentar ya. Alah kelamaan saya sebut. Yunus 1 ayat terakhir dan juga Yunus 2 ayat 1 saya gitu kan. Terus dia bilang Yunus ini mati. Loh, kok mati? Aku gitu. Yunus kok mati aku gitu. Ini orang apa gabrul? Terus naiklah Billy. Billy jawab, Hosea 6 ayat 2. Hosea 6 ayat 2. Gue buka. Ternyata begitu saya baca, kita itu ada tulisan kita. Bil, kita ini siapa, Bil? dia jawabnya gini, Ardi, kamu itu dipikir agamamu sendiri ya, kamu keyakinanmu kayak gitu, malah kemana-mana, gak nyambung gitu kan. Terus saya tanya lagi, kita ini siapa? Kita ini Yesus apa bukan Yesus? Kita itu ya itu Hosea di sini ya, Hosea berarti bukan Yesus. Saya Gabrul emang. Ngakak saya benar. Aduh, gabrul. Nggak ada memang. Nggak ada tertulis. Tapi Karena di situ di narasi dia dia mempertahankan di ini Bang Sidik, di bangkit di hari ketiga itu loh. Itu ada di Hosea, tapi bukan Yesus. Kan gitu. Tapi itu para nabi itu, kita pakai kisah para nabi, bukan di Taurat Musa itu. Iya, saya kan nagih berarti 3 tetap tuh. Rocky, gitu. Saya kan nagihnya 3, 1 di Taurat Musa, 2 Neviim kan gitu, 3 Mazmur. Nah, udah kelimpungan si Triwira jawabnya apa? Aduh, Triwira ini. Si Saya Billy. bingung juga loh Bang Ardi. Kan itu udah ditulis dengan tangan-tangan jahil mereka, itu pun masih salah ya. Masih banyak yang kontroversi gitu ya. Kan mereka mau membenarkan dengan pemikiran mereka sendiri, diubah kata-katanya, tapi tetap salah gitu loh. Iya. Begitulah. Karena di sini Dari kalau sisi kita lain, lihat kita Hosea 6 semakin nomor 2. menguatkan iman Islam ya. Kita Betul. di sisi lain semakin kuat iman kita Al-Quran itu memang luar biasa ya. Betul. Mantap itu. Wih, saya ini heran dengan Al-Quran bisa bongkar ini mereka ini. Padahal Al-Quran 1400 tahun yang lalu bisa bongkar kita di sekarang ini. Luar biasa, Masya Allah. Bahkan kata di Quran itu kan wama qataluhu wama sholabuhu kan gitu. Mereka tidak dibunuh dan tidak disalib. Ternyata di Quran juga dikatakan bahwasanya mereka itu pada saat itu ragu gitu loh. Siapa yang disalib kan gitu. Ternyata di Kisah Para Rasul 25:19 mereka ragu juga. Kencang dong. Iya, mereka ragu juga. Sendiri sama kitabnya. Ya Allah ya Rob. Coba kita lihat di Lukas itu ya. Nah, ada tertulis demikian ya. Mesias harus menderita, mati dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Nah, kalau di Hosea sini, ia akan menghidupkan kita. Ya kan? Sesudah 2 hari. Pada hari ketiga ini siapa ini? Ia akan menghidupkan kita. Bang Dan di sini berbicara tentang yang lain. Tunjukin Bang Sidik. Coba Hosea 6 dibaca dari ayat 1 dulu Bang Sidik. Yuk. Oke ya. Hosea 6 ayat 1 terus ayat 2 kan enggak panjang kan itu. Nah, coba teman-teman ya, kita sama-sama saksikan kegabrulannya
si Billy. Nah. Pernah juga siapa? Haji yang diskusi Oh. dari teman-teman. Iya, Haji. Wah, saya tanya ini Kemarin dia ketemu muter-muter. saya. Pokoknya dia ini. Hosea ini untuk Efraim juga ya. Gak ada di situ cerita tentang ada mati dan bangkit 3 hari di sini. Iya. Oh, kamu Coba, ambil coba. 1 hari, 2 hari tambah 2 tambah 1 3. Apain kau? Ya cari lagi lain Mazmur nggak dapat apa. Coba dibaca. Mari kita akan berbalik kepada Tuhan, sebab Dialah yang telah menerkam dan yang akan menyembuhkan kita. Yang telah Ayat 2. memukul dan yang akan membalut kita. 2 ya. Ia akan menghidupkan ini. Ia akan menghidupkan kita sesudah 2 hari. Pada hari yang ketiga, ia akan membangkitkan kita. Dan Kita itu siapa? nah ini kita Apa Yesus? Berarti Yesus sudah ada di situ, gitu. Iya. Iya. Langsung Billy langsung ambeien si Billy. Langsung nantang. Ardi, ayo kalau berani lawan saya. Tuh. Oke, saya tutup close, langsung saya buka komal, dia naik. Setelah dia naik, aku sengaja emang aku nggak akan nurunin si Billy biar dia bertahan pada kemaluannya ya kan, kemaluannya, kegabrulannya kan, biar dia malu di atas, nggak gue turunin Bang Sidik. Udah biar aja, ternyata dia turun sendiri, lompat dia. Aduh, kasihan. Ya Allah, ya Rabb. Saya dulu sekolah minggu nggak kayak gitu-gitu amat gabrulnya, Pak. Jalan sebenarnya poinnya di situ kan harus diminta 3 ya. Ya kan? Kita Iya. pusat aja, kita tanya dulu. 5 kita pusat ini kejadian, keluaran, imamat, bilangan kan gitu. Iya. Wah, nggak akan pernah ada ya. Malah ada yang nyicil Bang Sidik. Saya pernah tanya itu ke Kristen, itu dicicil gini. Karena itu terusnya gini, Mesias harus menderita dan bangkit 3 hari di antara orang mati pada hari yang ketiga kan gitu. Nah, itu dicicil di kitab Taurat Musa. Mesias ya, ini Mesias, tulisan Mesias. Ini tulisan Mesias gitu kan. Aduh, terus yang lainnya mana? Ini tulisan pada hari yang ketiga. Di kitab yang lain pada hari yang ketiga dicicil sama dia, kampret. Kalau Metatron dia udah akui. Nah, sekarang saya tanya kepada Anda. Kalau Anda sudah mengakui bahwasannya itu tidak ada, apakah itu firman Tuhan? Oh, bingung dia. Metatron. Ya berarti Yesus pembohong dong di situ. Kata gitu kan, Metatron di rumah sedikit. Iya, barakallah. Kejang-kejang dia, diturunin saya. Fadilah barakallah. Lanjut. Sedikit itu, ya Metatron yang Prof. Oh, iya, itu. udah nggak ada ya. Prof Saya dokter kejarkan itu. Hah? Prof Dokter Metatron itu. Metatron. Iya tahu. Kamu katanya mau jawab. Nah, sekarang kita ketemu di sini. Kamu jawab. Di mana tertulis di Lukas itu? Biasa sudah cari nggak ada. Nah, terus kalau nggak ada, apakah itu firman Tuhan? Wah, diturunin saya. Nah, ini Apakah tanya. ada itu? Nggak bakal- Tanya nih si Abdon. Sidik, Ya, kamu cerita apa Sidik? iya, itu makanya yang ditanya tadi Lukas. Tadi kan temanmu ini bertanya nih. Ya toh, di mana kekuatan Allah pencipta langit dan bumi? Saya katakan dengan izin Allah, Nabi Isa itu membangkitkan orang mati. Nah, saya tanya lagi, di mana Lazarus itu dibangkitkan Yesus? Tertulis Lazarus bangkit. Nah, ini dia lagi cari udah 3 jam ini temanmu di bawah ini, yang duduk miring ini. Nah, jadi kamu benar apa yang tertulis dalam Quran itu Sidik? Ya Benar sudah, saya sekali. tunjukkan data. Kamu tunjukkan data dong. Makanya gini, Tunggu. maka kembalilah. Tunjukkan data dulu. Kalau Lazarus Iya. bangkit tertulis udah. Iya. Kita kan. Anggaplah gini. Coba Tunggu udah, dulu. jawab dulu lah. Iya. Makanya gini, Sidik, ya santai aja kita gantian ngomong, Ya, biar gak timpa-timpa kamu tunjukkan data suaranya. toh. Makanya kamu bukanlah penegak agama Allah kalau kamu tidak pengikut Isa. Nah, Ya, tunjukkan dong di situ Oke. Lazarus gimana sih Anda? Kan kita sudah justru konteks. iya, makanya itu Mana di situ hebatnya Isa Lazarus Putra bangkit Maria. tertulis? Makanya Saya itulah cuma katakan hebatnya Isa Putra Lazarus Maria. keluar, ya dia nongkrong di kamar lagi makan. Iya, nggak apa-apa. Itulah hebatnya Isa Putra Maria. Kamu bukanlah penegak agama Allah. Saya nggak berbicara Isa di Al-Quran, saya sudah Kamu jawab. nggak Isa Putra Kamu Maria itu berbicara di siapa? Biblosmu.
Mana Iya, tunjukkan iya, makanya kamu nggak mau Yesus membangkitkan Lazarus tertulis. Tunggu. Bosmu Kalau Isa kamu Putra mengatakan Maria. bahwasannya dapat di situ, misalnya kau Ya, dapat, di tapi sini. itu tidak ada. Dengarkan. Di dalam Bible-mu, Bosmu, Ibrani 9:27 apa? bosmu itulah Isa Putra Maria. Tahu nggak? Bosmu itu Isa Putra Maria. Kalian bertanya tentang Quran. Dia Saya sudah terkemuka jawab. dunia dan akhirat. Tunggu, Dia jangan disebut dulu Allah. lompat-lompat. Kita Bayangkan apa? aja gini Jangan sini. terguncang Don, Abdon. Jangan terguncang. Kamu yang nggak tahu apa yang kamu ngerti. Ngomongnya gantian. Kamu mute dulu. Makanya kasih waktu, ayo kasih waktu. Mute dulu. Ayo, pakai Ini timer. aja tadi. Ini Pakai kan timer. temanmu. Ya, kamu nggak bisa jawab di sini juga. botak. Botak. Isa Kamu mau di Putra sini Maryam apa, Goy? itu adalah Allah. Botak. Paham? Kamu mau di sini apa, Goy? Isa Putra Maryam adalah Allah tertulis dalam Quran. Tunggu. Enggak ada itu. Coba kamu bantu dulu temanmu. Coba open Bantu cam, dulu open cam. temanmu di bawah ini. Isa Putra Maryam Enggak adalah ada. Tunjukkan. Enggak ada. Kamu kan sering saya udah ajarin berapa kamu. kali sama saya. Isa Putra Maryam adalah Allah. Aduh ya Allah. Kamu Paham jangan ya? dulu bantu temanmu di bawah ini. Gimana kamu aja nggak bisa jawab? Isa Putra Maryam adalah Allah. Benar nggak? Mana tertulis data coba? Isa Putra Maryam adalah Allah. Mana tertulis di dalam Al-Quran bahwasannya Isa Putra Hanya Maryam saja, adalah Allah? Mana? hanya saja, Hanya saja. gini, Botak, hanya saja kamu melarang. botak turun botak. Udah. Ada data Turunin. Turunin Turunin. botak. Jangan Nggak bisa diskusi dia. Terkemuka di sini. Turun. Nggak perlu kau di sini. Nggak ada data si botak ini. Botak kau. Nemu tenang. Duduk miring udah mau jatuh itu loh, nggak ada miring lagi, dia jatuh kayaknya. Ayo bang. Boleh nggak satu ngomong habis itu baru satu ini caut-cautan kayak di pasar sudah bingung saya. Iya, saya lagi di pasar ini. Lanjut. Udah jawab aja, cari datanya. Udah dapat apa belum? Kau akan dapat di situ satu. Yesus berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu satu. Kedua, kamu tidak dapat di situ menunjukkan data kebangkitan Lazarus. Tertulis bangkitlah Lazarus, nggak ada. Ya? Itu. Jelas ya? Belum jelas? Ya, Kok Tuhan Yesus berdoa kepada pencipta langit dan bumi? Bukan Tuhan lah dia. Dan di situ mana dia Lazarus bangkit? Yesus yang mengatakan, "Hai Lazarus," sesuai konteks kita berbicara. "Hai Lazarus, keluarlah." Ya, Lazarus ada di kamar lagi makan, keluarlah dia. Di gua nongkrong ya. Kan gitu. Nongkrong main gaplek kali. Jadi begini Bung, gini ya. tadi Bagaimana mungkin Anda mengatakan itu firman Tuhan, ya? Sementara data satu mengatakan satu, berbeda dengan data yang satunya. Seperti contoh, Halo, Bang. tunggu. Bagaimana Anda mengatakan bahwasannya Bible itu adalah firman Tuhan, sementara Anda bingung untuk mencari data satu dengan data yang lain. Misalnya contoh, Yesus mengatakan dia bukan Tuhan. Matius 4 nomor 10. Inyalah iblis, sebab ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, hanya kepada dia sajalah engkau berbakti. Yesus mengatakan dia bukan Tuhan. Yohanes 17 nomor 3. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Tuhan atau satu-satunya Allah yang benar, dan aku Yesus hanyalah utusan Tuhan. Markus 12:29, Tuhan itu adalah Esa, kan gitu. Nah, datanglah Paulus mengatakan Roma 14 nomor 9, sebab dia mati bangkit baru jadi Tuhan. Yohanes mengatakan dia sudah Tuhan, sudah menjadi daging. Lukas mengatakan terlahir Tuhan di kota Daud. Nah, Lukas dan Paulus berbeda penulisannya. Paulus mengatakan dia mati dulu bangkit baru jadi Tuhan. Sebab supaya menjadi, itu kata-katanya Roma 14 nomor 9. Sebab supaya menjadi. Sebab dengan matinya dia baru bangkit supaya ia menjadi Tuhan. Jadi itu kata-katanya jelas. Sementara Lukas mengatakan telah lahir Tuhan di kota Daud. Sementara Yohanes mengatakan daging ini telah menjadi Tuhan. Yesus mengatakan dia bukan Tuhan.
Mana yang kau ikuti? Ajaran Yesus atau ajaran Saulus, Yohanes, atau Lukas? Itu. Makanya satu kunci kepada kalian, roh kebenaran atau roh penghibur itu yang dimaksud apa? Itu ada seorang yang akan datang. Apa Yesus katakan? Aku belum pergi, aku akan pergi, baru seseorang itu akan datang. Roh kebenaran atau roh penghibur. Siapa dia? Yang akan menginsapkan dunia? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu. Nah, kalau kalian mengatakan roh kebenaran itu adalah Roh Kudus, bagaimana mungkin Yesus mengatakan dia akan pergi baru roh itu akan datang, roh kebenaran? Sementara Roh Kudus ini sudah ada. Dari perjanjian lama Roh Kudus itu sudah ada. Itu utusan Tuhan. Kita lihat di dalam perjanjian baru Lukas 1 nomor 15. Roh Kudus itu sudah ada kepada Yohanes. Nah, kalau roh kebenaran itu adalah apa? Yang dimaksud roh kebenaran itu adalah Kudus, bukan. Roh kebenaran bukanlah Roh Kudus. Roh penghibur bukanlah Roh Kudus. Itu loh. Itu sebenarnya poin inti. Tapi Oten ini Kristen gak mau menerima itu. Oh, roh kebenaran adalah Roh Kudus. Padahal Yesus sudah katakan dia akan pergi baru roh itu akan muncul, akan datang gitu loh. Apakah Paulus? Tidak. Mau dikatakan Paulus roh kebenaran. Bagaimana roh kebenaran itu Paulus? Setelah dia pergi. 1 Tesalonika 4:15-17. Nubuatan Paulus gagal. Dan pertobatan Paulus mana? Tidak ada pertobatan Saulus. Dia sudah mengatakan dia menjadi nabi, namanya masih Saulus, bukan Paulus. Roma 3 nomor 7 dengan dusta. Dia mengatakan firman Tuhan dengan dusta. Kenapa aku masih dihakimi? Dia mengatakan apa? Paulus mengatakan, dia mengatakan bukan dari firman Tuhan, hanya seorang yang bodoh. Dia mengaku dia bapak. Nah, Galatia 2:20 dia mengaku dia di dalam Yesus. Yesus mengatakan, kalau memang kalian menarasikan bahwasanya Yesus mengatakan aku dan Bapa adalah satu, atau aku di dalam Yesus, aku di dalam Bapa, Paulus pun begitu. Galatia 2:20, Galatia 2:20. Itu yang kalian harus terima kalau menarik kata data di situ. Padahal enggak maksudnya enggak seperti itu loh. Itu loh. Lanjut teman-teman. Halo, apa? Gimana Bang Dudu? Udah nemu belum? Gini dulu, tadi abang bilang roh kebenaran itu adalah Nabi Muhammad, betul? Iya, jadi Anda menarasikan roh kebenaran itu siapa? Roh Kudus? Roh penghibur. Bukan. Itu betul. Oh iya. Jadi roh kebenaran itu, roh penghibur itu siapa? Roh Kudus. Bukan. Saya tanya Itu dulu. betul. Betul apa Nabi Muhammad, betul? Iya toh? Itu tertulis di mana itu? Oke. Dengarkan, kita lihat ya poin di sini. Roh kebenaran. Tunggu, saya tanya dulu. Roh kebenaran di sini siapa yang Anda maksud? Coba satu pendeta saja tunjukkan kepada saya siapa roh kebenaran ini. Bukan, saya kan sistem bicara. Abang bilang roh kebenaran adalah Nabi Muhammad. Oke, saya setuju. Itu tertulis di kitab apa itu? Itu nubuatan, Bang. Ini nubuatan, Pak. Aduh, Abang ini nggak paham nubuatan ya? Lihat di Kidung Agung, Bang. Jadi gini, Yohanes 16 nomor 7 kita lihat. Roh kebenaran ini ya. Hari lagi ke sana. Iya ini, Pak. Perhatian dengar dulu. Yohanes 16 nomor 7, namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi, sebab jikalau aku tidak pergi, roh penghibur ini roh penghibur. Iya, Jadi sebab jika aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi Ya. jikalau aku pergi, nah ini. Jadi dia harus pergi dulu. Nah, kalau Anda mengatakan di sini roh penghibur atau roh kebenaran adalah Roh Kudus, coba kita lihat. Kita bawa data di sini. Apa kata Yesus? Yohanes 4:22. Yohanes 14:12. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Nah, pertanyaannya di sini, coba kita lihat. Bentar. Nah, pertanyaan di sini, jika roh kebenaran atau parakletos yang dimaksud adalah Roh Kudus, maka Roh Kudus mana yang turun ke dunia dan melakukan pekerjaan Yesus bahkan lebih besar dari Yesus? Yohanes 14:26, tetapi penghibur di
sini mengatakan apa ini? Yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu, akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Ya, jadi pertanyaan di sini Roh Kudus ini. Seperti yang coba kita lihat ya, Roh Kudus ini Roh kebenaran. Coba kita lihat. Apakah Roh Kudus yang sama? Apakah Roh Kudus sama dengan Roh kebenaran? Roh Kudus yang mana yang turun mengajarkan segala hal? Tidak ada. Karena Roh Kudus ini sudah ada. Ngerti nggak di sini? Nah, Yohanes 16 nomor 8, dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, penghakiman dan penghakiman. Nah, keberadaan Roh kebenaran ini nanti akan datang dan menginsafkan, menyadarkan, meluruskan kesalahan yang dilakukan oleh manusia. Maka sangat berkaitan dengan apa yang dilakukan dua hal yang di atas tadi. Ia akan mengerjakan pekerjaan Yesus bahkan lebih besar, kemudian menyempurnakannya. Serta sekarang ini, coba kita lihat, menginsafkan dunia. Nah, kalau Anda menarik bahwasannya itu adalah Roh Kudus, pertanyaannya, adakah Roh Kudus turun ke dunia untuk menginsafkan atau meluruskan manusia yang tersesat atau jatuh ke dalam dosa? Itu aja kalian nggak bisa jawab kan tentang Roh kebenaran, Roh penghibur ini. Pertanyaan saya singkat loh. Pertanyaan saya cuma singkat saja, abang ngomongnya panjang melulu. Oke, apa pertanyaanmu? Itu kan nubuatan. Nah, sekarang saya tanya juga kepada Anda, siapa Roh penghibur ini yang dimaksud Yesus? Coba saya tanya dulu kepada Anda, siapa dia? Setiap mana abang ngomongnya kemana-mana saya tunggu. Gini aja deh. Gini aja. Oke, kalian menolak. Sekarang saya tanya. Tunggu. Sekarang saya tanya. Sekarang saya tanya dulu. Kamu baca Yohanes 16 nomor 7. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagimu jika aku pergi, sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jika tunggu, saya tanya, siapa penghibur ini? Roh Kudus itu betul Nabi Muhammad, tertulis di kitab apa loh? Biar saya buka. Oh ini. Tunggu, oke. Kalian akan menolak. Udah, saya tahu. Sekarang saya cuma tanya kepada Anda, siapa penghibur ini? Siapa penghibur ini, saya tanya. Mana biar saya tahu? Tunggu, siapa penghibur ini? Yohanes 16 nomor 7. Dia akan pergi loh. Tunggu. Dek, sangat penting buat Anda, Dek. Adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi, sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Siapa penghibur di sini? Ya, siapa penghibur di sini? Kok kamu nggak bisa jawab? Siapa penghibur ini? Ini udah mulai goyang, ini udah mulai miring. Iya, udah mulai miring. Udah ketawa dia ini. Saya tanya, siapa Roh penghibur ini? Penghibur ini siapa Roh kebenaran ini? Tadi Bang Sidek sudah menarasikan, duduk dengerin, udah menarasikan dan menyebutkan satu nama, yaitu Nabi Muhammad. Oke, kalau di tunggu. Oke, kalau mau diklaim salah, oke. Sekarang Bang Sidek tanya balik. Menurut Anda, siapakah roh kebenaran itu? Jawab. Siapa dia? Saya tidak tahu, tapi saya setuju sama omong abang bilang itu Nabi Muhammad kan roh penghibur. Oke, saya setuju. Cuma pertanyaan saya cuma singkat, kitab apa tertulis itu? Biar saya buka. Nah itu tadi, Yohanes itu tadi. Kau cari itu siapa penghibur. Kalau nggak mau, hah? Ketawa. Karena gini ya, Dek, gini ya, Dek, gini. Tunggu, saya buka otak Anda untuk berpikir. Dengarkan. Matius, dengarkan. Matius 26 nomor 39. Yesus itu menyembah kepada pencipta langit dan bumi, sujud sampai wajahnya ke tanah. Tunggu. Ketawa aja. Anda dengarkan. Anda ketawa nggak masalah. Anda ketawa, kalau kami nggak ketawa karena apa? Kami mengikuti ajaran Yesus, kamu tidak. Itu ya. Matius 26 nomor 39, Yesus sujud sampai wajahnya ke tanah. Tunggu. Jangan dulu lari. Kamu ajaran Paulus. Saja kok. Tunggu. Abang bilang roh kebenaran Nabi Muhammad, oke, saya setuju. Oh, jelas. Dengarkan. Yesus itu seorang Muslim, tunduk dan patuh. No. Kita bukan
bicara sih. Oh, no, itu buktinya. Buktinya dong. Loh, Tertulis di kitab apa? Biar saya buka. bagaimana? Itu yang bilang itu apa roh kebenaran. Sudah, apa bilang- kalian nggak mau menerima itu. Kalian nggak mau menerima itu. Sudah, saya sudah ya kan. Sudah dibilang lu Ditanya penghibur nggak mau jawab kamu. Kamu nggak bisa karena kamu nggak bakalan terima gitu kan? Begini deh. Ya ketawa aja nggak masalah. Lu ketawa gini ya. Ajaran para nabi-nabi dengarkan. Ajaran para nabi-nabi termasuk Yesus seorang Muslim dengarkan ya. Di dalam Kejadian 17 nomor 3, lalu sujudlah Abraham dan Allah berfirman kepadanya, tunggu. Dan lalu sujudlah Yosua mukanya ke tanah. Yosua 5 nomor 14. Oke? Mazmur 44:25 itu. Jelas. Nah, coba kita lihat ya ajaran para nabi-nabi termasuk Yesus. Matius 26 nomor 39. Yesus sujud sampai wajahnya ke tanah, menyembah kepada satu-satunya pencipta langit dan bumi. Datanglah ajaran Paulus mentuankan Yesus. Hah? Ajaran para nabi-nabi Mazmur 5 nomor 7. Aku hendak sujud ke arah baitmu yang kudus. Ini mengarah sama seperti Islam dong. Ada arah kiblat. Aku sujud. Nah ini udah nggak bisa menjawab, udah nangis tadi. Udah nggak bisa menjawab tentang Tuhan membangkitkan, udah nggak bisa menjawab, mau kabur. Dengarkan, ini ajaran para nabi ya. Aku hendak sujud ke arah baitmu yang kudus memuji namamu. Ini arah. Mazmur 138 nomor 2 begitu. Terus kita lihat mengintari bait Tuhan atau rumah Tuhan atau ibadah haji. Kita lihat ya. Mazmur 26 nomor 6. Mazmur 26 nomor 6. Itu ajaran para nabi-nabi. Mau lari kemana kamu? Kita lihat Mazmur 26 nomor 6. Ini ajaran nabi-nabi nih. Kita lihat. Bukan. Tunggu. Aku membasuh tanganku tanda tak bersalah, lalu berjalan mengelilingi mesbahmu ya Tuhan. Ini Daud mengelilingi mesbah. Dia mengelilingi mesbah ini. Ini ajaran para nabi-nabi. Nah, Yesus mengatakan apa? Tentang arah. Yohanes 4:21. Akan tiba saatnya engkau tidak akan menyembah Tuhan di gunung ini dan juga di Yerusalem. Itu tentang arah. Sebentar. Itu ajaran Yesus. Host, jadian saya moderator, host. Host, Bang Batam. Itu di bawah ada yang menghina, biar saya mute. Batam. Halo, Bos. Iya bang. Jadiin saya moderator. Itu di bawah ada yang menghina, biar saya yang mute. Jadi gini, duduk miring, kamu sudah tidak dapat ya tadi tentang Yesus membangkitkan Lazarus ya? Sudah tidak dapat? Yang tadi saya Sudah ada nggak tidak? Kalau enggak, ada nggak tidak? ada. Oh nggak ada, berarti Yesus ternyata bohong yang membangkitkan Lazarus ya? Halo. Itu Tunggu, jangan dulu lari. Berarti Yesus tidak menghidupkan orang mati ya? Loh. Jawab dulu. Tunggu, berarti Yesus tidak menghidupkan, tidak membangkitkan Lazarus ya? Iya, suruh itu ketika itu Lazarus bangkitlah, bukan kebangkitan, bukan bangkitlah. Oh berarti nggak ada ya? Berarti Yesus nggak membangkitkan Lazarus ya? Itu oke. Sekarang kita bertanya itu yang betul nggak itu? Sudah Kristen menolak itu. Kalau kamu mau bahas itu kita akan bahas di tapi nggak usah lah Fatih kita bahas di sini. Memang mereka menolak, nggak masalah kalau kamu menolak. Ya poinnya ya sudah. Kalau kalian menolak ya sudah. Kamu tunjukkan saja tadi siapa yang akan datang itu setelah dia pergi. Itu aja. Siapa dia? Apakah Paulus? Kan nggak mungkin Paulus. Nggak mungkin lah Paulus. Paulus pendusta kok. Karena saya setuju abang bilang apa roh kebenaran adalah Nabi Muhammad, itu saya setuju, oke? Iya, itu kan dia akan pergi dulu baru roh kebenaran itu atau roh penghibur akan datang. Ya udah kalau kamu gak menerima ya sudah. Ya sudah. Cuman kamu jawab siapa itu kira-kira? Siapa dia? Kita apa, Bang? Kitab Al-Quran, surat Al-Baqarah 146, baca. Ya, kitab Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 146, baca. Ayo host buka coba bacakan yang terjemah. Kok buka host? Kamu lah. Ya bukan saya tahu. Itu kan kitabmu. Masa aku tanya tak boleh? Saya bacain aja udah. Orang-orang yang telah kami beri kitab Taurat
dan Injil, mereka mengenalnya Muhammad seperti mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Sesungguhnya sebagian mereka pasti menyembunyikan kebenaran, padahal mereka mengetahuinya. Tuh, jadi nama Nabi Muhammad tuh disembunyikan gitu loh. Paham? Oleh orang-orang ahli kitab. Tapi sebenarnya mereka mengenal karena tertulis di kitab mereka. Paham? Makanya kenapa di kitabmu ada yang namanya apokrifa? Paham apokrifa? Enggak. Paham. Apa apokrifa? Apa? Hah? Kitab palsu. Loh, kitab palsu, gigimu itu palsu. Yang palsu itu gigimu. Iya, kitab itu. Angin ngeyel. Coba kita lihat di dalam Quran surat As-Saff ayat 6 ya. Di sini. Di sini Nabi saya. Udah terjawab. Udahlah, kalau kamu nggak mau Kitab ini, Quran. Udah dijawab kitab Quran. coba kita lihat. Mana hostnya nih, host? Bisa nggak dijadiin moderator saya, host? Kalau dalam Al-Quran, Nabi Isa mengatakan begini. Allah berfirman ya. Dan ingatlah ketika Isa putar Maryam berkata, Nabi Isa ya, wahai Bani Israel, sesungguhnya aku utusan Allah kepadamu, yang membenarkan kitab yang turun sebelumku, yaitu Taurat, dan memberi kabar gembira dengan seorang rasul yang akan datang setelahku, yang namanya adalah Ahmad atau Muhammad. Namun ketika rasul itu datang kepada mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata, mereka berkata mereka berkata ini adalah ciri yang nyata ini orang-orang kafir yang berkata ini. Nah, makanya coba kamu tunjukkan kalau di dalam Bible itu firman Tuhan. Contoh tadi satu nggak ada. Kedua, ya, kamu tunjukkan di data di dalam Lukas 24, 44, 45, 46 itu. Di situ apa? Yesus berkata dia mati dan bangkit, tertulis di kitab Musa, dicari nggak ada. Apakah itu firman Tuhan? Firman Tuhan nggak itu? Yohanes 8, 17, 18. Yesus berkata, berarti Yesus membohong di sini. Kesaksian dua orang adalah sah. Tertulis dalam kitab Musa. Bapa Yesus bersaksi tentang dirinya, Bapa bersaksi tentang Yesus. Tertulis di kitab Musa. Mana itu tertulis? Tidak ada. Apakah itu firman Tuhan? Firman Tuhan nggak itu? Sadarlah. Coba, saya akan percaya itu kalau firman Tuhan, kalau itu ada datanya. Mana? Mana data? Nggak ada di situ tertulis. Makanya di dalam Al-Quran mengatakan bahwasanya ya sebagian mereka sembunyikan. Makanya kami juga nggak menolak semua, nggak menerima semua, enggak. Cuman berapa persen gitu loh. Kenapa? Kanonisasi yang dinamakan kanonisasi itu apa? Ukuran. Oh ini firman Tuhan, ini bukan. Ini firman Tuhan, oh ini firman Tuhan. Ini. Oh ini bukan. Gitu. Gimana Bang? Saya mau nambahkan. Silakan Bang. Ya, jadi kalau kita teliti ayat-ayat ramalan di Bible itu meleset, tak terpenuhi semuanya. Dan baru terpenuhi dalam Al-Quran. 1. Ramalan Paulus tentang kedatangan Yesus. 1 Tesalonika 4 ayat 16-17. Apa yang bisa kita lihat dalam ayat ini? Paulus meramalkan bahwa setelah kebangkitan Yesus dari kubur, dia dan seluruh pengikutnya yang masih hidup itu akan diangkat bersama-sama dengan Yesus dalam awan menyosong Tuhan di angkasa. Ramalan ini, nubuatan ini tidak terpenuhi. Bukankah Yesus yang menjemput Paulus, tapi pedang Kaisar Nero yang memenggar leher Paulus di tahun 64 Masehi. Itu 1.
Nubuatan kedua, meleset. Ramalan kedatangan Yesus, Matius 10:23. Matius 16 ayat 28. Markus 9 ayat 1 dan Lukas 9 ayat 27. Yesus menubuatkan bahwa dia dan kerajaan Allah akan datang sebelum para muridnya selesai mengunjungi kota-kota Israel. Ramalan ini pun meleset jauh sampai tahun 2023, sebab sampai saat ini Yesus belum juga turun datang kembali ke dunia. Padahal murid Yesus sudah mati 2000 tahun yang lalu. Ketiga, hak keturunan Abraham. Nubuatan juga nih. Ada di Kejadian 21 ayat 12. Dalam ayat ini Tuhan menubuatkan bahwa yang disebut keturunan Abraham adalah berasal dari Ishak. Nubuat ini meleset jauh besar sebab dalam 1 Tawarik 1 ayat 28 sampai 30 Ismail juga disebut sebagai anak keturunan Abraham. Nah, ramalan keempat meleset juga. Ramalan Tuhan meleset. Yeremia 34 ayat 4 dan 5. Dalam ayat Tuhan berfirman bahwa Zedekia Raja Yehuda tidak akan mati oleh pedang, melainkan akan mati dengan damai. Nubuat ini pun meleset jauh. Dalam kitab Yeremia 52 ayat 10 dan 11 diceritakan bahwa dalam akhir ayatnya Zedekia tewas di tangan Raja Babel. Sebelum meninggal, mata Zedekia dibutakan lalu dibelenggu dengan rantai tembaga, kemudian ditaruh dalam rumah hukuman sampai meninggal. Meleset lagi. Terakhir, nubuatan meleset. Nubuat Tuhan tidak terjadi. Yeremia 36 ayat 30. Dalam kitab Yeremia 36 ayat 30, Tuhan berfirman bahwa keturunan Yoyakim tidak ada yang naik tata kerajaan Daud. Nubuat ini ternyata meleset. Diceritakan dalam kitab 2 Raja-Raja 24 ayat 6 bahwa sepeninggal Yoyakim yang naik tata mengatakan adalah Yoyakin anaknya. Meleset semuanya. Dan itulah Yesus kemudian menubuatan akan kedatangan penolong lain yang akan menegakkan kebenaran, yaitu Ahmad, nama batinnya, nama zahirnya Muhammad. Jadi jelas, ya tadi dinyatakan bahwa hakimnya adalah ya Allah yang telah mewahyukan turun kepada Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Silakan meleset semua kan? Nah dari paparan itu, ya Paulus membatalkan hukum Taurat. Udah membatalkan, lalu dia memberlakukan asas berlaku surut. Mana ada hukum negara pun tak bisa berlaku surut. Ini berlaku surut, udah dibatalkan, berlaku surut lagi. Sedangkan Yesus berlaku ke depan dengan memberikan nubuatan. Begitu, host. Oke, saya tambahkan sedikit ya. Makanya di 1 Tesalonika 4:15-17. Nah itu jelas nubuatan itu nggak terjadi. Dalam ayat di situ menyatakan bahwa dia dan pengikutnya yang masih hidup tidak akan mati mendahului mereka. Pengikut Yesus yang telah meninggal sampai kedatangan Tuhan. Paulus mengatakan mereka akan hidup sampai Yesus sendiri turun dari surga. Dan mereka akan diangkat bersama-sama ke dalam kerajaan surga. Kemudian hidup selama-lamanya. Nah apa yang dinubuatkan Paulus ini meleset. Nah kalau dia pun mengatakan bahwasanya Yesus akan turun, bertentangan dengan Ibrani 10 nomor 12. Yesus sudah tidak akan turun lagi. Duduk selama-lamanya di sebelah kanan Allah Bapa. Nah, apa dikatakan Yeremia 23 nomor 32? Sesungguhnya aku akan menjadi lawan mereka yang menubuatkan mimpi-mimpi dusta. Demikianlah firman Tuhan. Dan yang menceritakannya serta menyesatkan umatku dengan dustanya dan dengan bualnya. Aku ini tidak pernah mengutus mereka. Di mana Allah Bapa mengutus Paulus? Takkan pernah ada kau dapat. Mereka tidak akan pernah mengutus mereka dan tidak pernah memerintahkan mereka. Mereka
sama sekali tiada berguna untuk bangsa ini. Demikianlah firman Tuhan. Apa dikatakan di dalam Al-Quran? Quran surat Al-Maidah ayat 77. Katakanlah hai ahli kitab, janganlah kamu berlebih-lebihan melampaui batas dengan cara tidak benar dalam agamamu, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu orang-orang yang telah sesat dahulunya sebelum kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mereka telah menyesatkan kebanyakan manusia, dan mereka tersesat dari jalan yang lurus. Itu jelas. Ini Paulus ini banyak datanya ini. Si Saulus ini. Halo? Apalagi kau? Halo? Ya, kenapa? Ini saya mau bertanya, abang bilang itu kanonisasi itu kan bohong. Saya setuju kan? Kanonisasi itu ukuran, arti kanon itu ukuran. Ini firman Tuhan, ini bukan. Ini firman Tuhan, ini bukan. Itu loh, kanonisasi. Nah, sekarang begini. Poin pertanyaan di sini gini. Mana perintah Tuhan untuk mengkanon? Satu poin. Mana perintah Tuhan yang pernah diilhamkan kepada Daud Mazmur, yang pernah diilhamkan kepada Musa Taurat, yang pernah diilhamkan kepada Yesus Injil Allah itu pun tak ada ya, Markus 1 nomor 14 gitu. Nah, mana perintah Tuhan ini untuk menggabungkan Mazmur, Taurat sama surat-surat Paulus? Satu poin. Mana perintah Tuhan? Terus kedua, kamu pegang Biblemu itu yang kanon itu diilhamkan kepada nabi siapa? Mazmur itu diilhamkan kepada Daud. Taurat itu diilhamkan kepada Musa. Injil itu diilhamkan kepada Yesus. Injil ya, Injil Allah, Markus 1 nomor 14, Injil Allah, bukan kitabmu itu yang kamu pegang itu, bukan kanon itu. Sorry, saya nggak bilang kitab, saya bilang Bible. Nah, Al-Quran diilhamkan kepada Nabi Muhammad. Sekarang kamu pegang Biblemu itu, pegang baik-baik. Kamu pertanyakan dalam hati, diilhamkan kepada Nabi siapa itu? Hah? Nabi siapa yang diilhamkan itu, yang Bible kanon itu? Halo bang, kita bicara tentang kanon. Oke, abang bilang itu semua ini tak betul kan? Oke. Sekarang saya mau tanya dulu. Kalau tak di kanon, bagaimana Al-Quran itu bisa menentukan sekarang yang kamu baca gini itu gimana coba? Kalau nggak ada kanon, nggak ada kanonisasi itu. Kanonisasi emang Al-Quran kanon? Pernah kau dapat di mana literasi Al-Quran dikanonisasi? Mana? Bukan, saya tanya yang Alkitab kan? Nah, sekarang saya tanya bagaimana itu apa Al-Quranmu itu menentukan bilang ini apa Taurat Musa gini itu dari mana kalau nggak ada kanonisasi itu? Dengarkan. Mungkin Anda berpikir bahwasanya Al-Quran menjiplak. Bukan, saya bukan menjiplak. Bagaimana? Kan kalau kita tahu cuma lima kan yang di kanon. Ulangan, bilangan, kejadian. Kalau nggak ada itu bagaimana Al-Quran bisa tahu ini kitab Musa, bagaimana itu? Apa yang kau katakan tadi yang di kanon 5 yang di kanon. Terus Injil, Matius, Markus, Lukas itu nggak di kanon? Kitab Taurat lah bang. Apa? Kitab Taurat. Septuaginta abad ke-6, abad ke-4 tadi kanon. Taurat. Septuaginta itu abad ke-4 itu Markus, Matius, Injil, Yohanes itu udah di kanon abad ke-4. Coba kita lihat di dalam kanon itu abad ke-4, Markus itu 16 cuman sampai 8 udah di kanon. Kita Taurat lah bang, masa abang lari ke situ di sana? Apa yang kamu tanya ini? Kamu bertanya aja pula gak tahu. Emang kamu pegang sekarang ini memang kita Taurat? Bukan, pertanyaan saya itu aslinya saja pertanyaan saya itu. Kenapa dengan Al-Quran? Al-Quran ini adalah firman Allah, ya? Kan? Apa gimana? Firman Allah kepada Jibril dan kepada Nabi Muhammad, gitu loh. Jadi Allah memerintahkan Jibril untuk menyampaikan kepada Nabi Muhammad, kan gitu. Nah, Nabi Muhammad memerintahkan menuliskan kepada sahabatnya, itu ada perintah, gitu loh. Dituliskan itu mushaf namanya, kan gitu. Terus kamu menasihatkan apa? Taurat dari mana? Kalau kamu mengatakan Taurat sebentar, di dalam Al-Quran Allah menjelaskan begini,
pernah turun kitab Taurat, Injil, Zabur. Oke? Di situ Allah menceritakan gitu loh. Bukan berarti Halo. apa? Kamu bertanya aja nggak tahu, pula aku bingung menjawab. Tanya aja kamu nggak tahu nih Mas. Kamu ini bertanya aja kamu nggak bingung mau bertanya. Mau bertanya apa? Kitab Taurat. Ya, kenapa dengan kitab Taurat? Allah berfirman bahwasannya pernah diturunkan Nabi Musa membawakan kitab Taurat. Itu loh. Allah menjelaskan, firman Allah menjelaskan Nabi Isa membawa kitab Injil. Allah menjelaskan di situ, Allah berfirman pernah diturunkan nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad. Itu loh. Gitu poinnya, intinya gitu loh. Terus Taurat larinya ke Injil, ke sana, bingung saya. kenapa Taurat? Jelas satu-satu. Nah, coba satu-satu. Bagaimana kamu bertanya aja kamu bingung? Kamu aja bertanya kamu bingung. Nah, apa coba? Coba. Disusun dulu apa mau tanya gitu loh. Coba mau tanya apa maunya? Apa gitu. Kau bingung pula mau jawab ini. Lupa kali mau bertanya apa tadi abang ngomongnya. Minum dulu. Al-Fatih, Arti. Nah, tidur kali ini. Coba nanya lagi apa coba? Baik-baiklah pelan-pelan bertanya gitu kan. Supaya nggak bingung juga menjawab ini. Pertanyaannya disusun dulu, dibuat Iya. kategori yang jelas. Minum dulu, nyantai, itu gitu. Gimana duduk piring? Makanya duduk yang bagus dulu gitu loh. Supaya gitu kan? Ya Allah. Cepat duduk piring, aku udah mau tidur nih. Buka lemari, udah di dia dulu. Hah? Buka lemari buku. Ya Allah. Duduk piring. Oh, oke. Sekarang saya tanya ya. Kalau nggak ada kitab kanonisasi ini, bagaimana Al-Quran bisa mengenali kitab Taurat itu? Loh, Al-Quran berdiri sendiri loh. Nah, Al-Quran berdiri sendiri, Al-Quran firman Allah kok. yes, oke. Kalau nggak ada yang kanon, kalau yang nggak ada yang kanonisasi kitab ini, bagaimana Al-Quran bisa mengenali? Oh, ini kitab Taurat Musa, Kejadian, Ulangan. Bagaimana dia bisa menentukan itu? Loh, Al-Quran berdiri sendiri. Kalaupun tak ada itu ya Allah telah mengutus Allah begini. Kalau kamu membahas itu, makanya saya katakan tadi, emang Al-Quran menjiplak ini yang kitab kanon? Tidak. Al-Quran itu firman Allah loh. Kalaupun tidak ada kitab kanon, ya itu derita kalian, kanonisasi. Mau nyamakan di situ, nggak bisa lah. Al-Quran berdiri sendiri, maaf kata ya. Di dalam Bible-mu itu yang perjanjian lama itu punya Yahudi. Ya, saya tahu itu punyanya Yahudi kalau kitab Musa. Iya, di dalam perjanjian lama. Kalau kamu mengatakan kitab kanon berpengaruh dengan Al-Quran, tidaklah. Al-Quran berdiri sendiri gitu loh. Tapi Al-Quran menceritakan bahwasanya Allah menceritakan sebelum Nabi Muhammad pernah diturunkan nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad yang membawa kitab.
Kan gitu. Itu aja poinnya inti. Oke. Kalau nggak ada kanan, bagaimana yang bilang oh ini kita kejadian ini kita punya gimana? Gimana Al-Quran kita tahu itu? Al-Quran itu wahyu yang diwahyukan, diturunkan Allah melalui malaikat Jibril kepada Muhammad dengan dua metode, dihafal dan ditulis. Nah, itulah yang sampai abadi sampai hari ini sudah terperinci. Al-An'am surah 6 ayat 114, menjadi hakim menguji Bibel kamu. Bibel kamu itu adalah hasil penelitian Lukas. Ya kan? 1 sampai 3 itu. Tahu dulu Bang, baru kita lari ke juga. Iya, kan hasil penelitian, tergantung metodologinya kan. Kalau metodologinya tepat enggak tuh? Kenapa ada kitab-kitab yang disembunyikan? Ayo. Ya. Mau dikanon atau tidak dikanon, tapi memang jelas faktanya kitabmu kitab kanon. Kitab kanon itu bukan kitab, Bible itu kanon. Jadi kanon itu artinya ukuran. Oh ini firman Tuhan. Itu kalian, bukan kami. Nggak ada pengaruh dari kami. Al-Quran nggak ada ngaruh di situ. Nggak ada pengaruhnya. Emang Al-Quran menjiplak Taurat yang kau pegang sekarang. Misalnya contoh, Yesaya 7:20. Tuhan meminjam pisau cukur, mencukur bulu paha, dan mencukur janggut. Ada di Al-Quran? Tidak. Tuhan berfirman dalam hati. Ada di Al-Quran? Tidak. Jadi nggak ngaruh. Dengan Bible kalian yang kalian pegang itu nggak ngaruh. Abang mengerti nggak itu pertanyaan saya? Ya sudah, saya sudah mengerti. Kok kamu bilang ngaruh-ngaruh? Nggak pengaruh lah. Mau dikanon lah itu dari kalian ya. Jadi Bible itu, Bibelmu itu ya Bible kanon. Kanon itu ukuran, tahu nggak ukuran? Kan saya sudah jawab tadi. Pertanyaan saya. Pertanyaanmu apa juga sudah dijawab. Nggak pengaruh. Nggak ada pengaruh. Al-Quran berdiri sendiri. Nggak ada pengaruh dari mana. Nggak ada. Itu firman Allah. Kanan ke sini bingung saya dengarnya. Ya ampun. Pertanyaan saya singkat saja Bang. Apa kau tanya? Ya pertanyaan saya, kalau nggak ada kitab kanon, Kalau nggak ada kitab kanon, Al-Quran berdiri sendiri. Itu firman Allah. Mau ada mau nggak, itu kitab kanon itu dari kamu. Loh, kau mau kait-kaitkan dengan Al-Quran dengan kitab kanonmu? Kau ada pengaruh? Memang kami menjiplak kitab kanon? Kagak. Loh, itu udah jelas jawabannya loh. Kamu mau tanya apa? Itu udah jelas jawabannya. Nggak ada pengaruh. Nggak ada pengaruh. Al-Quran berdiri sendiri. Kamu mau nangis daring, nggak mau nangis darah, nggak ada pengaruh. Loh, emang Tuhan berfirman dalam hati ada di dalam Al-Quran? Yesaya 7:20 Tuhan pinjam bisa cukup ada di dalam Al-Quran. Wahyu 5:6 Tuhan bermata 7 bertanduk 7 ada di dalam Al-Quran? Nggak ada. Nggak ada. Yesaya 26:4 Tuhan itu batu ada dalam Al-Quran? Nggak ada. Ibrani 12:29 Tuhanmu itu api ada dalam Al-Quran? Nggak ada. Yohanes 4:24 Tuhanmu itu roh ada dalam Al-Quran? Nggak ada. Nggak ada. Nah kalau kamu mau bagaimana? Makanya dikatakan Biblemu itu bukan firman Tuhan. Kalau firman Tuhan itu tak kontradiksi. Tetapi buktinya Tuhan itu adalah roh. Di dalam Yohanes 4:4. Zakaria 12:1 roh itu ciptaan Tuhan. Kontradiksi enggak? Kontradiksi lah. Mana dia? Turun dia. Mau sama-sama kan? Kabur. Nih. Iya bang, sebenarnya Markus 1 nomor 14 itu tadi aja udah cukup bang. Injil Allah. Iya. Kemana Injil Allahnya gitu kan? Udah bukan kanon itu. Injil Allah itu nggak bisa dikanon. Katanya kalau nggak ada kanon Al-Quran nggak bisa memuat tentang Injil katanya. Tapi Injil Allahnya nggak dikanon. Tapi ya itu tadi. Dia maksa gitu, seolah-olah Al-Quran itu menjiplak. Menjiplak katanya. Saya akan bongkar kalau menjiplak. Wahyu 5:6 Tuhan bermata 7 bertanduk 7 ada dalam Al-Quran? Tidak. Yohanes 4:4 Tuhan itu roh berkontradiksi dengan Zakaria 12:1. Di Al-Quran Tuhan itu roh, bukan. Roh itu ciptaan Tuhan. Quran surat As-Sajdah ayat 9. Nah,
Tuhan pinjam pisau cukur, mencukur bulu paha ada dalam Al-Quran? Tidak. Tuhan berfirman dalam hati ada dalam Al-Quran? Tidak. Sadarlah. Coba, saya akan percaya itu kalau firman Tuhan, kalau itu ada datanya. Mana? Mana data? Nggak ada di situ tertulis. Makanya di dalam Al-Quran mengatakan bahwasanya ya sebagian mereka sembunyikan. Makanya kami juga nggak menolak semua, nggak menerima semua, nggak. Cuman berapa persen gitu loh. Kenapa? Kanonisasi yang dinamakan kanonisasi itu apa? Ukuran. Oh ini firman Tuhan, ini bukan. Ini firman Tuhan, oh ini firman Tuhan. Ini. Oh ini bukan. Gitu. Gimana dong? Saya mau nambahkan. Silakan Bang. Ya, jadi kalau kita teliti ayat-ayat ramalan di Bible itu meleset, tak terpenuhi semuanya. Dan baru terpenuhi dalam Al-Quran. 1. Ramalan Paulus tentang kedatangan Yesus. 1 Tesalonika 4 ayat 16-17. Apa yang bisa kita lihat dalam ayat ini? Paulus meramalkan bahwa setelah kebangkitan Yesus dari kubur, dia dan seluruh pengikutnya yang masih hidup itu akan diangkat bersama-sama dengan Yesus dalam awan menyosong Tuhan di angkasa. Ramalan ini, nubuatan ini tidak terpenuhi. Bukankah Yesus yang menjemput Paulus, tapi pedang Kaisar Nero yang memenggar leher Paulus di tahun 64 Masehi. Itu 1. Nubuatan kedua meleset. Ramalan kedatangan Yesus, Matius 10:23, Matius 16 ayat 28, Markus 9 ayat 1, dan Lukas 9 ayat 27. Yesus menubuatkan bahwa dia dan kerajaan Allah akan datang sebelum para muridnya selesai mengunjungi kota-kota Israel. Ramalan ini pun meleset jauh sampai tahun 2023, sebab sampai saat ini Yesus belum juga turun datang kembali ke dunia. Padahal murid Yesus sudah mati 2000 tahun yang lalu. Ketiga, hak keturunan Abraham. Nubuatan juga nih. Ada di Kejadian 21 ayat 12. Dalam ayat ini Tuhan menubuatkan bahwa yang disebut keturunan Abraham adalah berasal dari Ishak. Nubuat ini meleset jauh besar sebab dalam 1 Tawarik 1 ayat 28 sampai 30 Ismail juga disebut sebagai anak keturunan Abraham. Nah, ramalan keempat meleset juga. Ramalan Tuhan meleset. Yeremia 34 ayat 4 dan 5. Dalam ayat Tuhan berfirman bahwa Zedekia Raja Yehuda tidak akan mati oleh pedang, melainkan akan mati dengan damai. Nubuat ini pun meleset jauh dalam kitab Yeremia 52 ayat 10 dan 11. Diceritakan bahwa dalam akhir ayatnya Zedekia tewas di tangan Raja Babel. Sebelum meninggal, mata dia dibutakan, lalu dibelenggu dengan rantai tembaga, kemudian ditaruh dalam rumah hukuman sampai meninggal. Meleset lagi. Terakhir, nubuatan meleset. Nubuat Tuhan tidak terjadi. Yeremia 36 ayat 30. Dalam kitab Yeremia 36 ayat 30, Tuhan berfirman bahwa keturunan Yoyakim
tidak ada yang naik tahta kerajaan Daud. Nubuat ini ternyata meleset. Diceritakan dalam kitab 2 Raja-Raja 24 ayat 6 bahwa sepeninggal Yoyakim yang naik tahta mengatakan adalah Yoyakin anaknya. Meleset semuanya. Dan itulah Yesus kemudian menubuatkan akan kedatangan penolong lain yang akan menegakkan kebenaran, yaitu Ahmad, nama batinnya, nama jahirnya Muhammad. Jadi jelas, ya tadi dinyatakan bahwa hakimnya adalah ya Allah yang telah mewahyukan turun kepada Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Silakan Malaysia semua kan? Nah dari paparan itu, ya Paulus membatalkan hukum Taurat. Udah membatalkan, lalu dia memberlakukan asas berlaku surut. Mana ada hukum negara pun tak bisa berlaku surut. Ini berlaku surut, udah dibatalkan, berlaku surut lagi. Sedangkan Yesus berlaku ke depan dengan memberikan nubuatan. Begitu, host. Oke, saya tambahkan sedikit ya. Makanya di 1 Tesalonika 4:15-17. Nah itu jelas nubuatan itu nggak terjadi. Dalam ayat di situ menyatakan bahwa dia dan pengikutnya yang masih hidup tidak akan mati mendahului mereka. Pengikut Yesus yang telah meninggal sampai kedatangan Tuhan. Paulus mengatakan mereka akan hidup sampai Yesus sendiri turun dari surga. Dan mereka akan diangkat bersama-sama ke dalam kerajaan surga. Kemudian hidup selama-lamanya. Nah apa yang dinubuatkan Paulus ini meleset. Nah kalau dia pun mengatakan bahwasanya Yesus akan turun, bertentangan dengan Ibrani 10 nomor 12, Yesus sudah tidak akan turun lagi. Duduk selama-lamanya di sebelah kanan Allah Bapa. Nah, apa dikatakan Yeremia 23 nomor 32? Sesungguhnya aku akan menjadi lawan mereka yang menubuatkan mimpi-mimpi dusta. Demikianlah firman Tuhan. Dan yang menceritakannya serta menyesatkan umatku dengan dustanya dan dengan bualnya. Aku ini tidak pernah mengutus mereka. Di mana Allah Bapa mengutus Paulus? Takkan pernah ada kau dapat. Mereka ya tidak akan pernah mengutus mereka dan tidak pernah memerintahkan mereka. Mereka sama sekali tiada berguna untuk bangsa ini. Demikianlah firman Tuhan. Apa dikatakan di dalam Al-Quran? Quran surat Al-Maidah ayat 77. Katakanlah hai ahli kitab, janganlah kamu berlebih-lebihan melampaui batas dengan cara tidak benar dalam agamamu, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu orang-orang yang telah sesat dahulunya sebelum kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mereka telah menyesatkan kebanyakan manusia dan mereka tersesat dari jalan yang lurus. Itu jelas. Ini Paulus ini banyak datanya ini. Halo. Apalagi kau? Halo. Ya kenapa? Ini saya mau bertanya, abang bilang itu kanonisasi itu kan bohong. Saya setuju kan? Kanonisasi itu ukuran, arti kanon itu ukuran. Ini firman Tuhan, ini bukan. Ini firman Tuhan, ini bukan. Gitu loh, kanonisasi. Nah sekarang begini. Poin pertanyaan di sini gini. Mana perintah Tuhan untuk mengkanon? Satu poin. Mana perintah Tuhan yang pernah diilhamkan kepada Daud Mazmur, yang pernah diilhamkan kepada Musa Torah, yang pernah diilhamkan kepada Yesus Injil Allah itu pun tak ada ya. Markus 1 nomor 14 gitu. Nah, mana perintah Tuhan ini untuk menggabungkan Mazmur, Taurat sama surat-surat Paulus? Satu poin. Mana perintah Tuhan? Terus kedua, kamu pegang Bible-mu itu yang kanon itu diilhamkan kepada nabi siapa? Mazmur itu diilhamkan kepada Daud. Taurat itu diilhamkan kepada Musa. Injil itu diilhamkan kepada Yesus. Injil ya, Injil Allah. Markus 1 nomor 14. Injil Allah, bukan kitabmu itu yang kamu pegang itu, bukan kanon itu. Sorry, saya nggak bilang kitab, saya bilang Bible. Nah, Al-Quran diilhamkan kepada Nabi Muhammad. Sekarang kamu pegang Bible-mu itu, pegang baik-baik. Kamu pertanyakan dalam hati, diilhamkan kepada Nabi siapa itu? Hah? Nabi siapa yang diilhamkan itu, yang Bible kanon itu?
Halo bang, kita bicara tentang kanon. Oke, abang bilang itu semua ini tak betul kan? Oke. Sekarang saya mau tanya dulu. Kalau tak di kanon, bagaimana Al-Quran itu bisa menentukan sekarang yang kamu baca gini itu gimana coba? Kalau nggak ada kanon, nggak ada kanonisasi itu. Kanonisasi emang Al-Quran kanon? Kau dapat di mana literasi Al-Quran dikanonisasi? Mana? Bukan, saya tanya yang kalau kita punya kan? Nah, sekarang saya tanya bagaimana itu apa Al-Quran itu menentukan bilang ini apa Taurat Musa gini itu dari mana kalau nggak ada kanonisasi itu? Dengarkan. Mungkin Anda berpikir bahwasanya Al-Quran menjiplak. Bukan, saya bukan menjiplak. Bagaimana? Kan kalau kita tahu cuma lima kan yang di kanon. Ulangan, bilangan, kejadian. Kalau nggak ada itu bagaimana Al-Quran bisa tahu ini kitab Musa bagaimana itu? Apa yang kau katakan tadi yang di kanon 5 yang di kanon, terus Injil, Matius, Markus, Lukas itu nggak di kanon? Kitab Taurat lah bang. Apa? Kitab Taurat. Septuaginta abad ke-6, abad ke-4 tadi kanon. Taurat. Septuaginta itu abad ke-4 itu Markus, Matius, Injil, Yohanes itu udah di kanon. Abad ke-4, coba kita lihat. Di dalam kanon itu abad ke-4, Markus itu 16 cuman sampai 8. Udah di kanon. Kitab Taurat lah bang, masa abang lari ke situ minta sana? Apa yang kamu mau tanya ini? Kamu bertanya aja pula gak tahu. Emang kamu pegang sekarang ini memang kitab Taurat? Bukan, pertanyaan saya itu simpel saja pertanyaan saya itu. Kenapa dengan Al-Quran? Al-Quran ini adalah firman Allah, ya? Kan? Apa gimana? Firman Allah kepada Jibril dan kepada Nabi Muhammad gitu loh. Jadi Allah memerintahkan Jibril untuk menyampaikan kepada Nabi Muhammad kan gitu. Nah, Nabi Muhammad memerintahkan menuliskan kepada sahabatnya, itu ada perintah gitu loh. Dituliskan, itu mushaf namanya kan gitu. Terus kamu menasikan apa? Taurat dari mana? Kalau kamu mengatakan Taurat, sebentar, di dalam Al-Quran Allah menjelaskan begini, pernah turun kitab Taurat, Injil, Zabur, oke? Di situ Allah menceritakan gitu loh. Bukan berarti apa? Kamu bertanya aja nggak tahu, pula aku bingung menjawab. Tanya aja kamu nggak tahu gimana sih? Kamu ini bertanya aja kamu nggak bingung mau bertanya. Mau bertanya apa? Kitab Taurat. Ya, kenapa dengan kitab Taurat? Allah berfirman bahwasannya pernah diturunkan Nabi Musa membawakan kitab Taurat. Itu loh. Allah menjelaskan, firman Allah menjelaskan Nabi Isa membawa kitab Injil. Allah menjelaskan di situ, Allah berfirman pernah diturunkan nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad. Gitu loh. Gitu poinnya, intinya gitu loh. Terus Taurat larinya ke Injil, ke sana bingung saya. Kenapa Taurat? Jelas satu-satu. Nah, coba satu-satu. Bagaimana kamu bertanya aja kamu bingung? Kamu aja bertanya kamu bingung. Nah, apa coba? Coba. Disusun dulu apa mau tanya gitu loh. Coba mau tanya apa maunya? Apa gitu. Kau bingung pula mau jawab ini. Lupa tadi mau bertanya apa tadi abang ngomongnya. Minum dulu. Al-Fatih, Ardi. Nah, tidur kali ini. Coba nanya lagi apa coba? Baik-baiklah pelan-pelan bertanya gitu kan. Supaya nggak bingung juga menjawab ini. Pertanyaannya disusun dulu, dibuat kategori yang
Jelas. Minum dulu, nyantai, gitu. Gimana duduk piring? Makanya duduk yang bagus dulu gitu loh. Supaya gitu kan? Ya Allah. Cepat duduk piring, aku udah mau tidur nih. Buka lemari, udah di dia tuh. Hah? Buka lemari buku. Ya Allah. Duduk piring. Oh, ya, oke. Sekarang saya tanya ya. Kalau nggak ada kitab kanonisasi ini, bagaimana Al-Quran bisa mengenali kitab Taurat itu? Loh, Al-Quran berdiri sendiri loh. Nah, Al-Quran berdiri sendiri, Al-Quran firman Allah kok. yes, oke, firman Allah. Oke. Kalau nggak ada yang kanon, kalau yang nggak ada yang kanonisasi kitab ini, bagaimana Al-Quran bisa mengenali? Oh, ini kitab Taurat, bisa Kejadian, Ulangan. Bagaimana dia bisa menentukan itu? Loh, Al-Quran berdiri sendiri. Kalaupun tak ada itu, ya Allah telah mengutus. Allah begini. Kalau kamu membahas itu, makanya saya katakan tadi, emang Al-Quran menjiplak ini yang kitab kanon? Tidak. Al-Quran itu firman Allah loh. Kalaupun tidak ada kitab kanon, ya itu cerita kalian, kanonisasi. Mau nyamakan di situ, gak bisa lah. Al-Quran berdiri sendiri, maaf kata ya. Di dalam Bible-mu itu yang perjanjian lama itu punya Yahudi. Ya, saya tahu itu punyanya Yahudi kalau kitab Musa. Iya, di dalam perjanjian lama. Kalau kamu mengatakan kitab kanon berpengaruh dengan Al-Quran, tidaklah. Al-Quran berdiri sendiri gitu loh. Tapi Al-Quran menceritakan bahwasanya Allah menceritakan sebelum Nabi Muhammad pernah diturunkan nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad yang membawa kitab. Kan gitu. Saja poinnya inti. Oke. Kalau nggak ada kanon, bagaimana bilang oh ini kitab Kejadian, ini kitab punya gimana? Gimana Al-Quran bisa tahu itu? Al-Quran itu wahyu yang diwahyukan, diturunkan Allah melalui malaikat Jibril kepada Muhammad dengan dua metode, dihafal dan ditulis. Nah, itulah yang sampai abadi sampai hari ini sudah terperinci. Al-An'am surah 6 ayat 114 menjadi hakim menguji Bibel kamu. Bibel kamu itu adalah hasil penelitian Lukas. Ya kan? 1 sampai 3 itu. Taurat dulu Bang, baru kita lari ke juga. Iya, kan hasil penelitian, tergantung metodologinya kan. Kalau metodologinya tepat enggak tuh? Kenapa ada kata kitab yang disembunyikan? Ayo. Ya, mau dikanon atau tidak dikanon, tapi memang jelas faktanya kitabmu kitab kanon. Kitab kanon itu bukan kitab, Bible itu kanon. Jadi kanon itu artinya ukuran. Oh ini firman Tuhan. Itu kalian, bukan kami. Gak ada pengaruh dari kami. Al-Quran gak ada ngaruh di situ. Gak ada pengaruhnya. Emang Al-Quran menciplak Taurat yang kau pegang sekarang. Misalnya contoh, Yesaya 7:20, Tuhan meminjam pisau mencukur bulu paha dan mencukur janggut. Ada di Al-Quran? Tidak. Tuhan berfirman dalam hati. Ada di Al-Quran? Tidak. Jadi nggak ngaruh. Dengan Bible kalian yang kalian pegang itu nggak ngaruh. Abang mengerti nggak itu pertanyaan saya? Ya sudah, saya sudah mengerti. Kok kamu bilang ngaruh-ngaruh? Nggak pengaruh lah. Mau dikanon lah itu derita kalian ya. Jadi Bible itu Biblesmu itu ya Bible kanon itu ukuran, tahu nggak ukuran? Kan saya sudah jawab tadi. Pertanyaan saya. Pertanyaanmu apa juga sudah dijawab, nggak pengaruh, nggak ada pengaruh. Al-Quran berdiri sendiri, nggak ada pengaruh dari mana, nggak ada. Itu firman Allah. Karena kesini bingung saya dengarnya. Ya ampun. Pertanyaan saya singkat saja
aja bang. Apa kau tanya? Yang pertanyaan kalau nggak ada kitab kanon, maksudnya Al-Quran. Kalau nggak ada kitab kanon, kalau nggak kitab Al-Quran diri sendiri, itu firman Allah. Mau ada mau nggak, itu kitab kanon itu dari tamu. Loh, kau mau kait-kaitkan dengan Al-Quran dengan kitab kanonmu? Kau ada pengaruh? Memang kami menjiblak kitab kanon? Kagak. Loh, itu udah jelas jawabannya loh. Kamu mau tanya apa? Itu udah jelas jawabannya. Nggak ada pengaruh. Nggak ada pengaruh. Al-Quran berdiri sendiri. Kau mau nangis darah, nggak mau nangis darah, nggak ada pengaruh. Loh, emang Tuhan berfirman dalam hati ada di dalam Al-Quran? Yesaya 7:20 Tuhan pinjam bisa cukup ada di dalam Al-Quran. Wahyu 5:6 Tuhan bermata 7 bertanda 7 ada di dalam Al-Quran? Nggak ada. Nggak ada. Yesaya 26:4 Tuhan itu batu ada dalam Al-Quran? Nggak ada. Ibrani 12:29 Tuhanmu itu api ada dalam Al-Quran? Nggak ada. Yohanes 4:24 Tuhanmu itu roh ada dalam Al-Quran? Nggak ada. Nggak ada. Nah kalau kamu mau, bagaimana? Makanya dikatakan Bible itu bukan firman Tuhan. Kalau firman Tuhan itu tak kontradiksi. Tetapi buktinya Tuhan itu adalah roh. Di dalam Yohanes 4:4. Zakaria 12:1, roh itu ciptaan Tuhan. Kontradiksi enggak? Kontradiksi lah. Mana dia? Turun. Mau sama-sama makan. Kabur dia. Nih. Iya bang. Sebenarnya Markus 1 nomor 14 itu tadi aja udah cukup bang. Injil Allah. Iya. Mana Injil Allahnya gitu kan? Udah bukan kanon itu. Injil Allah itu nggak bisa dikanon. Katanya kalau nggak ada kanon Al-Quran nggak bisa memuat tentang Injil katanya. Tapi Injil Allahnya nggak dikanon. Tapi ya itu tadi. Dia maksa seolah-olah Al-Quran itu menjiplak. Menjiplak katanya. Saya akan bongkar kalau menjiplak. Wahyu 5:6 Tuhan bermata 7 bertanda 7 ada dalam Al-Quran? Tidak. Yohanes 4:4 Tuhan itu roh, berkontradiksi dengan Zakaria 12:1. Di Al-Quran Tuhan itu roh, bukan. Roh itu ciptaan Tuhan. Quran surat As-Sajdah ayat 9. Nah, Yesaya 7:20 Tuhan pinjam pisau cukur, mencukur bulu paha ada dalam Al-Quran? Tidak.